Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Gila, gue dibongi sama tuh napi. Emang kurang ajar tuh orang. Omel Vio begitu berada di kamarnya. Kirain cuma jago masak, ternyata jago akting juga. Vio mengepalkan kedua tangannya dengan gigi bergeletuk. Hahaha, bisa-bisanya jantung gue berdebar gara-gara dia. Lucu banget, cowok gitu enaknya dicerain aja kali ya. Nggak bisa dibiarin, gue udah nggak kuat lagi. Pokoknya gue harus cerita sama besti-besti gue. Gue nggak mau gila sendirian. Kamu mau kemana? Tanya Aga yang bersandar di tembok sebelah pintu kamar Vio begitu melihat Vio keluar kamar dengan pakaian rapi dan wangi. Bukan urusan kamu, sahut Vio judes. Tangan Vio langsung dicekal Aga namun langsung ditepis kuat. Lalu Vio memberikan tatapan tajam membuat nyali Aga menciut seketika. Aku minta maaf, ujar pria itu lirih. Vio berdecih kesal, dan tanpa sepatah kata pun gadis itu langsung melenggang pergi. Aga yang berusaha mendapatkan maaf dari Vio akhirnya mengikutinya. Maaf, aku emang salah. Aku janji nggak bakal bohongin kamu lagi, ujar Aga dengan nada memelas. Vio masih saja diam seribu bahasa. Hatinya masih dongkol karena ulah Aga yang memanfaatkan kebaikan hatinya. Pria itu pikir apa yang dia lakukan lucu. Oh, tentu tidak. Apalagi kata maaf terlalu mudah diucapkan olehnya. Masalahnya tidak semudah itu untuk memadamkan api amarah di hatinya yang sudah terlanjur berkobar hebat. Karena tak mendapat respon dari Vio, Aga langsung menghalangi langkah Vio yang hendak keluar rumah. Mata Vio kembali menyorot tajam, memberitahu kalau ia tidak suka dengan apa yang pria itu lakukan saat ini. Minggir enggak, ancam Vio dengan nada datar yang terdengar sangat menyeramkan bagi Aga. Jujur saja, Aga lebih suka kalau Vio marah-marah dan mengeluarkan rasa ketidaksukaannya dibandingkan seperti ini. Coba bilang, aku harus apa biar kamu nggak marah lagi? Aku mau kamu minggir, ujar Vio penuh menekanan di setiap katanya. Aga mengembuskan napas lelah. Karena mood Vio sedang tidak baik, akhirnya pria itu mengalah. Dengan mengendarai mobilnya Vio memutuskan pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan ketiga sahabatnya. Sepanjang jalan gadis itu tampak mengomel, menyesali kebodohannya sendiri. Lo kenapa Vi? Tanya Bunga begitu mendapat pelukan dari Vio yang baru saja datang ke kafe, tempat berkumpul ketiga sahabatnya. Sahabat baik Vio itu membalas pelukannya, mencoba memberi ketenangan kepada gadis itu. Guys, gue udah nikah, ujar Vio dengan nada lesu. Gue udah tahu, sahut Devi menanggapi pernyataan Vio dengan bercanda. Hah, lo juga udah tahu? Tanya Vio terkejut. Ia melepaskan pelukannya dari Bunga beralih menatap Devi. Lo nikah sama siapa lagi kalau bukan sama Jungkook, sahut gadis berambut pendek itu. Gue udah nikah beneran Dev. Dan kalian semua pasti bakal kaget siapa suami gue, ujar Vio frustrasi. Kalau bukan nikah sama Jungkook, berarti lo nikah sama Kim So Hyun, celetuk Naya ikut-ikutan. Bukan Nay, tapi sama Lee Min Ho, timpal Bunga dengan nada bergurau. Gue serius. Vio mengambil duduk menumpukan kedua sikunya di meja sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Bunga menarik kursi di sebelah Vio dan duduk di sana, ingin mendengar cerita gadis yang mengaku sudah menikah itu dengan lebih jelas. Oke, gue anggap lo udah nikah beneran, terus kenapa sama suami halul lo,
lo lagi berantem sama dia?" tanya Bunga. Si Bunglon, ngapain Vio lo tanggepin? Dia kan emang ratu drama," ujar Devi kepada Bunga yang namanya sering dia plesetin, karena katanya nama Bunga tidak cocok dengan kelakuan orangnya. Sementara itu Devi juga tidak menganggap perkataan Vio secara serius, pasalnya Vio memang sering mengaku-ngaku memiliki suami orang Korea. "Dulu gue emang ngaku-ngaku udah nikah sama Opa Jungkook, tapi yang ini beneran guys, gue udah nikah. Nih lihat cincin kawin gue." Vio memperlihatkan cincin berlian yang tersemat indah di jari manisnya. "Sumpah lo." Devi menarik tangan Vio dan melihat cincin berlian itu lebih dekat. "Terus lo nikah sama siapa?" tanya Naya penasaran. "Sama mantan napi yang numpang di kedai bakmi bokap gue," sahut Vio. Tubuhnya lunglai mengingat kalau cerita hidupnya benar-benar tidak disangka-sangka. "Bercandaan lo nggak lucu, Vio," ujar Devi sambil menoyor kepala Vio. "Gue serius, Dev." Vio menatap mata Devi dengan sorot serius, sorot mata yang memperlihatkan kejujuran terdalam. "Gimana ceritanya?" tanya Bunga mulai khawatir. Pasalnya ia sadar betul kalau Vio benar-benar dalam mode serius. "Awalnya bokap gue sakit jantung dan harus dioperasi. Padahal kan kalian bertiga tahu sendiri kalau bokap gue nggak pernah sakit selama ini." Vio menarik napas dalam sebelum melanjutkan ceritanya. Ketiga sahabat Vio itu mendengarkan ceritanya dengan khusyuk. Sesekali memberi anggukan untuk menyetujui perkataan gadis itu. "Kalian kan juga tahu sendiri kalau bokap gue udah tua, terus tiba-tiba dia ngide buat nikahin gue sama mantan napi itu, karena katanya dia pengen lihat gue nikah sebelum bokap gue meninggal." Dada Vio terasa sesak saat menceritakannya. Padahal ia masih ingin main-main, tapi tiba-tiba udah jadi istri orang aja, istri mantan napi lagi. "Mana dia tukang bohong, nyebelin. Kok lo baru cerita?" ujar Devi terkejut. "Tapi lo nggak apa-apa kan?" "Sorry kita nggak tahu lo ngalamin kejadian seberat ini," ujar Naya sambil memeluk Vio disusul kedua sahabat lainnya. Pelukan dari ketiga sahabatnya membuat Vio mulai tenang. Memang benar yang ia butuhkan saat ini adalah dukungan dari orang-orang yang sayang padanya. "Pantes lo ngilang, gue pikir lo lagi kasmaran sama si Jody jadi lupain kita bertiga deh." Iya, lo kan punya pacar, kenapa nggak lo kenalin aja Jody ke bokap lo? Kenapa mesti nikah sama mantan napi itu? Bokap lo cuma pengen lihat lo nikah kan? Kenapa nggak sama Jody aja?" cerocos Devi panjang lebar. Mengingat nama mantan pacarnya itu, mendadak mood Vio semakin buruk. "Ceritanya panjang, yang pasti gue udah usahain biar Jody mau nikahin gue, tapi jawaban dia bikin gue sakit hati sampai sekarang." Vio mengembuskan napas kesal. "Emang dia bilang apa Beb?" tanya Bunga yang penasaran. Baru beberapa minggu tidak bertemu dengan Vio, ternyata banyak hal yang gadis itu alami. Sebagai sahabat ia cukup menyesal karena tidak menanyakan kabar gadis itu, lantaran ia mengira kalau Vio sedang kasmaran dengan pacar barunya. Namun ternyata tidak. Waktu gue minta dinikahin, dia malah nuduh gue hamil sama orang lain. Terus nyuruh dia yang tanggung jawab. Emang gue semurahan itu apa? Emosi Vio mulai membara mengingat kejadian itu. Masalahnya waktu itu keadaan bokap gue udah drop, dan pilihannya cuma dua, nikah sama Jody atau mantan napi itu. Gue akhirnya terpaksa nikah sama mantan napi itu gara-gara Jody nuduh gue hamil sama cowok lain, ungkap Vio. Emang anjing tuh orang. Devi mulai naik pitam. Tidak terima kalau sahabatnya itu dituduh hamil duluan. Dia biasa latihan di mana sih?
Tanya Devi yang benar-benar terlihat emosi. Jangan Dev, ujar Naya khawatir. Pasalnya Devi itu pemegang sabuk hitam. Kalau gadis itu sampai turun tangan itu artinya siapapun orangnya bakal babak belur. Gue nggak peduli, mau gue samperin tuh orang, terus gue habisin di tempat tanpa ampun, ujar Devi dengan tekad bulat. Udahlah Dev, toh gue udah terlanjur nikah sama mantan napi itu, sahut Vio. Nggak bisa Beb, gue nggak terima Jody bilang lo hamil duluan. Bunga akhirnya mengelus bahu Devi agar gadis itu menurunkan emosinya. Terus lo gimana? Lo udah diapa-apain sama mantan napi itu? Tanya Naya mengubah topik. Untungnya enggak, sahut Vio, membuat Naya, Bunga dan Devi bernapas lega. Kok bisa? Gue udah bilang sama mantan napi itu, kalau gue nggak mau disentuh sama dia. Syukurlah kalau gitu, sahut Naya lega. Tapi dia nyebelin, masa iya? Dia pura-pura sakit biar gue layanin terus. Awalnya sih dia sakit beneran, mukanya itu kasihan banget, tapi pas gue layanin, gue suapin, ternyata dia lanjut pura-pura sakit buat ngerjain gue. Padahal dia udah sembuh. Kalian bayangin aja, dia manfaatin kebaikan hati gue. Vio bercerita dengan menggebu-gebu. Devi, Naya dan Bunga mulai bersimpati. Mereka pikir Vio benar-benar tertekan hidup bersama dengan mantan napi itu. Bayangkan saja, Vio yang anak manja. Bahkan untuk merawat dirinya sendiri saja tidak bisa. Sekarang dia harus merawat suaminya yang mantan napi itu. Mereka yakin mantan napi itu yang telah mengancam Vio. Mereka bertiga akhirnya membawa Vio berbelanja, menonton film di bioskop dan melakukan perawatan ke salon agar Vio terhibur dan melupakan sejenak kepahitan hidupnya. Begitu Vio pulang, ketiga sahabatnya mulai merencanakan sesuatu. Kita harus labrak mantan napi itu, ujar Devi memberi usul. Pasalnya ia tidak tega melihat Vio tertekan. Kita paksa dia cerain Vio, lanjut gadis itu. Tapi dia mantan napi Dev, gue takut nyawa kita lewat alias metong, ujar Bunga. Kalian tenang aja, gue bakal hajar dia, kalian lupa gue bisa bela diri. Devi mencoba meyakinkan. Lo emang bisa bela diri, tapi lo belum pernah bunuh orang. Sedangkan dia udah pernah Dev, otaknya tolong dipakai dong, timpal Bunga. Bener kata Devi, kalau kita nggak labrak mantan napi itu dan paksa dia buat cerain Vio, lama-lama Vio yang metong, ujar Naya. Si gadis kalem itu mulai bersuara. Tuh Naya aja tahu, Bung, sahut Devi. Bunga mendengus kesal. Selalu saja Devi memanggil namanya dengan panggilan aneh-aneh. Kalau gitu kapan kita labrak mantan napi itu? Tanya Bunga pada akhirnya. Besok pagi aja, pas kedainya buka, sahut Devi. Mantap. Oke, sahut Devi dan Naya kompak. Untuk menyelamatkan Vio, ketiganya bertekad melabrak mantan napi itu sebagai bukti bahwa mereka adalah sahabat sejati yang tidak akan meninggalkan sahabatnya di saat sedang terpuruk. Keesokan harinya dengan memakai baju berwarna hitam, ketiga sahabat Vio memantau kedai bakmi dari dalam mobil. Kedai tersebut belum buka, mungkin setengah jam lagi kedai itu baru buka. Namun terlihat sudah ada yang sedang menata meja dan kursi. Ketiganya yakin kalau sosok pria itu adalah mantan napi yang dimaksud Vio selama ini. Hanya saja penampakannya jauh dari kata seram. Tidak seperti bayangan mereka selama ini. Ternyata dia kurus, ujar Naya seraya menatap sosok tersebut. Kelihatan lembek, ujar Devi mengamati gerak-gerik pria itu. Sekali pukul tepar tuh orang, timpal Bunga.
Berani-beraninya cowok rempeng begitu jadi suami sahabat gue nggak rela, ujar Devi. Kapan nih kita sergap? Tanya Bunga dengan semangat. Begitu melihat sosok mantan napi itu, gadis itu tampak tidak takut sama sekali. Tanpa membuang banyak waktu ketiganya langsung turun dari mobil. Berjalan dengan penuh gaya bak preman pasar memasuki kedai tersebut. Devi menendang salah satu kursi hingga menimbulkan suara gaduh. Pria yang sedang mengelap meja tampak terkejut. Ia menatap heran ke arah 3 orang gadis cantik yang berpakaian serba hitam. "Maaf kak, kedai bakmi belum buka, kakaknya bisa ke sini setengah jam lagi," ujarnya ramah. Devi menghampiri pria itu lalu memberi pukulan kencang di bagian perut, hingga pria itu tumbang seketika sambil merintih kesakitan. Begitu pria itu tumbang, Bunga dan Naya bergegas mengikat kedua tangan pria itu ke belakang, lalu mendudukkannya dengan kasar ke kursi. Bunga, Naya dan Devi berdiri mengelilingi pria itu dan tampak mengintimidasi. "Kalian siapa?" tanya pria itu sambil menahan sakit di perutnya. Ia bingung setengah mati lantaran tiba-tiba saja mendapat bogem mentah dari gadis yang tidak ia kenal. "Oh iya, kenalin, kita sahabat baik Vio. Kedatangan kita ke sini mau ngasih lo pelajaran, supaya lo nggak semena-mena lagi sama Vio, ngerti?" "Gue nggak pernah semena-mena," sahut pria itu. "Kami nggak percaya sama ucapan lo," ujar Bunga nyolot. "Iya," timpal Naya ikut-ikutan. "Semena-mena gimana?" tanya pria itu masih tak mengerti apa yang dimaksud ketiga gadis aneh itu. "Pakai nanya lagi, mau gue tonjok mulut lo biar nggak bisa ngomong sekalian," ancam Devi gregetan. Sudah salah, berani mengelak lagi. Begitu mendengar ancaman dari Devi, nyali pria itu langsung ciut seketika. Fani yang baru masuk ke dalam kedai dibuat terkejut saat melihat Fatah dikelilingi gadis-gadis cantik. Dan entah kenapa dadanya terasa panas dan sesak melihat pemandangan itu. Lantaran selama ini ia tidak pernah melihat Fatah dekat dengan gadis lain. Dan untuk pertama kalinya ia melihat Fatah bersama 3 orang gadis cantik. Dari sudut pandangnya, saat ini Fatah sedang digoda oleh ketiga gadis itu. Alhasil Fani langsung melengos cuek ke arah dapur, tanpa tahu kalau sebenarnya kedua tangan Fatah diikat di belakang tubuhnya. Fani. Sayangnya panggilan dari Fatah tidak digubris oleh gadis itu. "Tolong Fan, gue mau diperkaos sama cewek-cewek ini," teriak Fatah lantang. Bukannya menolong, Fani malah menyumbat kedua telinganya dengan headset lalu memutar musik kencang-kencang. "Dih, baru dideketin cewek-cewek aja pamer, sok kegantengan banget sih," gumam Fani kesal bukan main. "Heh, kalian lagi ngapain?" tanya Vio begitu masuk ke dalam kedai dan mendapati ketiga sahabatnya mengelilingi Fatah dan mengintimidasinya. Vio lebih terkejut lagi saat melihat tangan Fatah diikat ke belakang. "Tolongin gue Vi," pinta Fatah. "Kalian apain Fatah? Kenapa pakai diikat segala?" tanya Vio sambil melepaskan tali yang mengikat tangan Fatah. "Gue mau ngasih pelajaran sama mantan napi ini," sahut Devi sambil menoyor kepala Fatah. "Heh, Dev," pekik Vio terkejut melihat Devi menoyor kepala Fatah yang notabene-nya bukan pria yang dia maksud. "Bukan, salah orang," ujar Vio galak. "Hah, jadi kita salah orang?" tanya Bunga terkejut sementara Naya mulai panik hingga berkeringat dingin. "Terus dia siapa?" tanya Naya.
Dia Fatah, bukan cowok yang gue maksud, sahut Vio. Lalu gadis itu menarik tangan ketiga sahabatnya menuju ke rumahnya. Terus mantan napi itu sekarang di mana? Tanya Bunga dengan suara bisik-bisik, takut kalau pria itu ternyata ada di rumah dan mendengar pertanyaannya. Nggak tahu, sahut Vio sambil mengedikkan bahunya cuek. Dari tadi pagi ia belum melihat pria itu. Bahkan di ruang makan pun tidak ada, yang ada hanya sebungkus nasi uduk untuk sarapan. Mending kita ke kamar aja, bisik Devi yang mendadak nyalinya ciut. Fatah menggerutu sambil mengelus perutnya yang baru saja mendapat bogem mentah dari gadis aneh. Ia menghampiri Fanny lalu meletakkan kepalanya di bahu gadis itu. Ih, apaan sih? Minggir. Fanny menoyor kepala Fatah hingga tubuh pria itu terhuyung. Perut gue sakit, Van. Abis ditonjok sama cewek prik, ujar Fatah mengadu dengan suara memelas. Bodoh, sahut Fanny acuh tak acuh. Lo kenapa sih? Tanya Fatah saat menyadari sikap Fanny yang tampak berbeda dari biasanya. Gue nggak kenapa-napa. Setelah berkata begitu Fanny langsung pergi meninggalkan Fatah. Fatah sampai heran melihat tingkah gadis itu. Lagi PMS kali ya, gumam Fatah. Mas Aga, sapa Fanny dengan suara mendayu-dayu begitu melihat Aga masuk ke dalam kedai. Respon pria itu begitu singkat. Abis dari mana, Mas? Tanya Fanny sambil berusaha bergelayut di lengan Aga namun langsung ditepis. Beli kecap asin, sahut Aga dengan menunjukkan kantong plastik yang dibawanya. Oh iya Mas, perasaan udah lama kita kenal. Bagi nomor WA-nya dong, aku kan pengen kenal lebih dalam lagi sama kamu, pinta Fanny. Pasalnya selama ini Aga tidak pernah mau memberikan nomor ponselnya. Padahal ia sudah memberikan nomor ponsel miliknya namun pria itu tak kunjung menghubunginya. Ngapain minta nomor WA? Setiap hari juga ketemu di sini, sahut Aga cuek. Pria itu mulai mempersiapkan dagangannya. Bukan gitu Mas, ya masa zaman sekarang nggak tukeran nomor WA, aneh banget tahu, ujar Fanny berusaha merayu Aga agar mau memberikan nomornya. Namun Aga malah semakin sibuk menyalakan kompor untuk merebus mie dan tak menghiraukan permintaan gadis itu. Kalau aku mau hubungi Mas Aga gimana? Tanya Fanny sambil mepet-mepet ke Aga hingga pria itu mendengus kesal. Lewat Vio kan bisa, sahutnya dengan enteng. Kening Fanny berkerut. Lah gimana sih? Pekiknya heran. Masalahnya tujuan Fanny menghubungi Aga karena ia hendak melakukan pendekatan. Ya masa lewat Vio? Gimana ceritanya? Kalau misalnya aku bilang suka sama kamu, masa nanti Vio yang nyampein ke kamu? Kalau gitu, malah jadinya Vio yang bilang suka sama kamu, protes Fanny tak suka dengan pemikiran aneh Aga. Kenapa enggak? Balas Aga dengan entengnya. Tiba-tiba Fatah datang. Fanny yang sedang berdiri di samping Aga langsung bergelayut manja. Ya nggak bisa gitu dong. Kan aku yang suka sama kamu, protes Fanny dengan suara mendayu-dayu. Aga hendak menyingkirkan tangan Fanny di lengannya, namun Fanny semakin erat memegang lengan Aga sambil melirik ke arah Fatah. Akhirnya Aga paham, kalau ternyata Fanny saat ini sedang memanas-manasi Fatah. Sehingga Aga membiarkannya bergelayut manja di lengannya. Melihat Fanny bergelayut di lengan Aga, tanpa pikir panjang Fatah langsung menarik rambut Fanny sampai gadis itu memekik kesakitan. Gila lo ya, pekiknya emosi. Cewek kok kegatelan, ujar Fatah. Fanny tak tinggal diam,
ia membalas perbuatan Fatah dengan menendang tulang keringnya kencang-kencang. "Anjing!" teriak Fatah sambil menahan sakit. "Kalian pada kenapa sih?" Vio menatap heran ketiga sahabatnya yang tiba-tiba saja mampir ke kedainya dengan memakai baju serba hitam lalu mengintimidasi Fatah yang notabene-nya sebagai karyawan di kedai ayahnya. "Sebagai sahabat yang baik, gue, Naya sama Bunga cuma mau bantuin lo biar mantan napi itu ceraiin lo, biar lo nggak tersiksa lagi." "Ya nggak guys," ujar Devi. Bunga dan Naya kompak mengangguk membenarkan perkataan Devi. "Tapi nggak pakai cara preman juga kali, kalian nggak tahu kalau yang kalian labrak itu mantan napi." "Kita terpaksa Vi, kita nggak tega ngeliat lo menderita," ungkap Devi. "Iya, kita sayang banget sama lo," ujar Naya. Hati Vio pun tersentuh mendengar perkataan sahabatnya. Ternyata diam-diam mereka mengkhawatirkannya. "Thanks guys." Vio memeluk ketiga sahabatnya dengan haru. Sama-sama beb," sahut Bunga. "Gue sayang lo Vi, jadi jangan sedih lagi ya. Nanti kita bantu pikirin gimana caranya biar lo bisa cerai dari mantan napi itu," ujar Devi. "Gue juga sayang kalian." Vio memeluk ketiga sahabatnya semakin erat. Setelah berpelukan beberapa menit, akhirnya Vio melepaskan diri. Ia teringat dengan nasib Fatah yang menjadi korban kesalahpahaman ketiga sahabatnya. "BTW, anak orang main tonjok aja. Kalian minta maaf sana," perintah Vio kepada ketiga sahabatnya. "Iya," sahut ketiganya dengan kompak. "Ingat, namanya Fatah, dia bukan mantan napi," ujar Vio. "Iya tahu, nggak usah dibahas lagi dong, ih nyebelin." Devi tersungut-sungut, tangannya terlipat di depan dada. Sesungguhnya Devi malu dengan tingkahnya yang barbar dengan menonjok perut Fatah tanpa lebih dulu mencari tahu pria itu orang yang ia cari atau bukan. "Udah sana," usir Vio agar ketiganya cepat meminta maaf. Devi, Naya dan Bunga main dorong-dorongan saat ada di depan kedai. Mereka tidak berani masuk untuk meminta maaf ke Fatah. "Dev, lo aja yang duluan masuk," ujar Bunga. "Jangan gue dong, lo aja," tolak Devi. "Lo kan yang nonjok Fatah tadi," ujar Bunga. "Makanya jangan gue duluan yang masuk, gue malu ketemu sama dia." Devi tetap menolak. "Sejak kapan lo jadi pemalu?" tanya Bunga. "Terus kenapa nggak lo aja?" tantang Devi. "Ogah lo aja." Bunga mendorong Devi. Namun tiba-tiba pandangan mata Devi dan Bunga tertuju ke arah yang sama, yaitu ke arah Naya yang sedari tadi diam saja. "Apa?" tanya Naya dengan perasaan tidak enak saat melihat seringai dari kedua sahabatnya itu. Tanpa membalas pertanyaan dari Naya, keduanya dengan kompak mendorong Naya masuk ke dalam kedai. Dan akhirnya ia bertatap muka dengan Fatah. Gadis itu meneguk salivanya dengan susah payah. "Hai," sapa Naya sambil tersenyum canggung dengan tangan melambai. Fatah sedikit trauma melihat salah satu cewek aneh yang tadi sudah mengikat tangannya. "Lo mau apa?" "Gue udah punya pacar, noh pacar gue yang lagi pegang mangkok sambal." Fatah menunjuk ke arah Fani. Namun gadis itu malah melengos. Akan tetapi diam-diam bibir Fani berkedut. Ada perasaan aneh di dadanya saat Fatah mengatakan kalau ia pacar pria itu. Fani juga heran kenapa bisa begitu. Apa sebenarnya dia menyukai Fatah tanpa ia sadari?
Tapi dilihat dari sudut manapun Agalah yang paling tampan. Kalau benar ia menyukai Fatah, berarti ia bodoh. Sudah jelas-jelas ada yang tampan, tapi malah menyukai cowok tinggi, kurus dan nyebelin seperti Fatah. Gue mau minta maaf masalah yang tadi, ujar Naya pada akhirnya. Lo sama temen-temen lo lagi cosplay jadi penculik iya? Tanya Fatah penasaran. He. Naya malah cengengesan. Tak berapa lama Devi dan Bunga menyusul masuk ke dalam kedai mendekati Fatah. Refleks pria itu mundur satu langkah begitu melihat kedua gadis itu. Tenang aja, gue nggak akan nonjok lo lagi kok. Justru kita bertiga mau minta maaf, ujar Devi dengan penuh penyesalan. Sorry ya gue udah nonjok lo tadi, ujar Devi tulus. Iya, gue juga minta maaf karena udah nggak sopan sama lo, sambung Bunga. Iya udah gue maafin, sahut Fatah yang tidak ingin memperpanjang masalah. Ketiga sahabat Vio itu pun menghela napas lega. Begitu hendak kembali ke rumah Vio, pandangan mata ketiganya langsung tertuju ke arah Aga yang baru saja keluar dari dapur menuju ke gerobak tempat ia meracik bakmi sambil membawa tumisan ayam. Terlihat dengan jelas kalau ketiganya sangat terpesona melihat ketampanan Aga. Bahkan Fatah langsung didorong agar menyingkir dari pandangan mereka. Ketiganya dengan kompak merapikan rambut sebelum mendekati pria itu. Mas, namanya siapa? Tanya Devi dengan suara yang begitu lembut. Berbanding terbalik dengan yang tadi Fatah dengar. Perasaan tadi kayak preman pasar, kenapa sekarang mendadak sok lembut? Batin Fatah menatap Devi dengan keheranan. Maaf kedai bakmi belum buka. Bisa ditunggu 10 menit lagi, ujar Aga dengan sopan. Gue Devi. Gadis itu menyodorkan tangannya. Gue Bunga. Timpal Bunga tidak mau kalah. Gue Naya. Gadis itu juga ikut memperkenalkan diri. Namun tidak ada respons dari Aga lantaran pria itu sedang sibuk. Kita temennya Vio, ujar Devi pada akhirnya karena bosan dicuekin. Begitu mendengar nama sang istri, sikap Aga langsung berubah. Tadinya cuek mendadak sangat ramah. Oh, temennya Vio, kalau gitu silakan duduk, ujarnya. Aga, salam kenal. Aga memperkenalkan diri, tak lupa memberi senyuman terbaik untuk teman dari istrinya. Namanya bagus ya, kayak orangnya, ujar Bunga centil. Makasih, sahut Aga. Kalian tunggu sebentar, aku bikinin bakmi. Iya, jangankan sebentar, lama juga nggak apa-apa, sahut Naya. Akhirnya Aga sibuk di gerobak membuat bakmi, sedangkan ketiga gadis itu memperhatikan dari meja. Mau minum apa? Tanya Fatah. Es teh manis aja 3, sahut Bunga tanpa pikir panjang agar Fatah cepat-cepat pergi karena telah menghalangi pandangannya ke arah Aga. Ganteng banget, ujar Devi dengan mata berbinar-binar. Kurang ajar emang Vio, ada barang bagus nggak bilang-bilang ke kita, ujar Bunga sedikit kesal. Pasti diincer sendiri tuh sama dia, ujar Naya. Pantesan Vio betah di rumah dan jarang mau kumpul-kumpul lagi sama kita, ternyata di kedainya ada cowok ganteng. Mulut Devi langsung nyinyir. Gara-gara Vio bilang ada mantan napi, gue jadi takut kesini, bisik Bunga. Sama, sahut Naya. Ketiganya memperhatikan Aga yang sedang membuat bakmi untuk mereka. Pria itu benar-benar sangat mempesona. Lihatlah postur tubuhnya yang pas, tidak terlalu kekar namun tidak juga terlalu kurus. Kulitnya putih bersih dengan hidung mancung,
rahang tegas dan mata tajam, seperti aktor Korea. Aga ini tipe pria yang meski dipandang lama tapi tidak membosankan. Silahkan, ujar Aga sambil meletakkan mangkok bakmi ke meja. Duduk dulu dong, pinta Bunga tak tahu malu. Aga pun duduk di kursi kosong. Wajahnya tidak sedatar tadi setelah ia mengetahui kalau ketiga gadis itu adalah teman dari istrinya. Udah dari kapan Mas? Apanya? Tanya Aga tak mengerti pertanyaan dari Devi. Gantengnya, sahut Devi sambil tersenyum manis. Aga hanya tersenyum tipis. Bakminya enak, ujar Bunga setelah menyeruput bakmi buatan Aga. Makasih, pinter kamu bikin enak, ujar Bunga dengan tatapan genit. Bakminya kan? Tanya Naya. Iya bakminya lah, sahut Bunga sambil menatap kesal ke arah Naya. Makasih, minggu depan aku ulang tahun, kamu dateng ya? Pinta Naya. Oke, sahut Aga cepat tanpa pikir panjang. Naya tersenyum senang. Untuk berapa porsi? Tanya Aga kemudian. Maksudnya? Tanya Naya dengan kening berkerut dalam. Kamu pesen bakmi kan buat di ulang tahun kamu? Enggak, aku ngundang kamu ke pesta ulang tahun aku, sahut Naya menjelaskan. Dan tawa Devi dan Bunga menggelegar menertawakan Naya yang kepedean. Oke, nanti aku datang sama Vio, sahut Aga. Jangan, dateng sendiri aja. Nggak usah bareng Vio, ujar Devi. Kenapa? Tanya Aga sambil menatap wajah gadis itu. Kamu jangan liatin aku kayak gitu jadi malu, ujar Devi salah tingkah. Soalnya Vio udah gede, bisa dateng sendiri, sahut Bunga. Pandangan Aga pun beralih ke arah Bunga. Aga hanya menganggukkan kepala. Boleh minta nomor WA-nya? Bunga menyodorkan ponselnya. Boleh, tapi abisin dulu bakminya, ujar Aga sambil berlalu pergi, kembali ke gerobak karena ada pelanggan yang datang. Tak lupa memberikan senyuman manis hingga ketiganya semakin terpesona. Vio melotot melihat ketiga sahabatnya malah merayu Aga, padahal katanya mereka ingin melabrak pria itu. Begitu bakmi mereka habis, ketiganya ingin menagih janji Aga agar memberikan nomor WA-nya, namun ketiganya malah ditarik paksa oleh Vio ke rumah. Kalian gimana sih? Tanya Vio dengan nada terdengar kesal, bahkan tangannya sampai berkacak pinggang. Gimana apanya? Balas Devi. Kalian lupa tujuan utama kalian ke sini. Ya enggak lah, sahut Bunga begitu yakin. Terus kenapa kalian malah makan-makan sambil gombalin Aga? Vio bersuara tinggi sambil melotot ke arah ketiga sahabatnya. Hatinya mendadak meradang saat melihat Aga digombalin. Dan yang tak disangka-sangka, ternyata dirinya langsung melampiaskan kekesalannya kepada ketiga sahabatnya. Loh kenapa sih? Kita kan lapar, sahut Naya. Harusnya kita yang tanya sama lo, kenapa lo nggak bilang ada cowok ganteng yang kerja di kedai bokap lo? Lo nggak mau kan kita tahu. Mau lo gebet sendiri si Aga, iya kan? Cecar Devi. Aga? Tanya Vio dengan nada tinggi. Iya, siapa lagi? Dia cowok yang gue maksud, dia yang selama ini gue ceritain ke kalian, dia juga yang harusnya kalian labrak, dia si mantan napi, suami gue, Aga namanya. Hah, jadi dia mantan napinya? Tanya Devi, alhasil ketiganya syok berat. Jadi mantan napi yang lo maksud itu dia? Devi masih tak percaya dengan apa yang dikatakan Vio. Bak tersambar petir ketiganya diam mematung.
terlalu larut dalam pikiran masing-masing sampai-sampai tak menyadari keberadaan Vio yang menjauh. "Iya, dia orangnya," sahut Vio dengan mantap. Ia duduk di sofa dengan kaki bersilang menatap ketiga sahabatnya. "Lo nggak salah?" tanya Naya yang sama saja seperti Devi, tak percaya kalau Aga adalah mantan narapidana. Gadis itu mendekati Vio lalu duduk di sebelahnya. Keterkejutan di wajahnya belum hilang sepenuhnya. "Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri, dia keluar dari penjara. Kalau kalian nggak percaya, kalian bertiga bisa tanya langsung sama bokap gue," sahut Vio berapi-api. Heran juga kenapa ketiga sahabatnya tampak tak percaya dengan ucapannya. Lagi pula apa untungnya ia berbohong? Terus kenapa selama ini lo nggak pernah cerita kalau dia ganteng banget? Tanya Bunga dengan menggebu-gebu. Vio melipat kedua tangannya di depan dada sementara keningnya berkerut tanda ia sedang berpikir keras. Kalau diingat-ingat, memang iya kalau selama ini ia tidak pernah membahas fisik Aga kepada ketiga sahabatnya. Bukannya tak ingin membahas fisik Aga yang rupawan, hanya saja image pembunuh lebih kuat, sehingga ia tanpa sadar hanya menceritakan tentang hal tersebut saja. "Ya karena dia pernah bunuh orang lah," balas Vio gemas sendiri. Lagi pula kalau ia menceritakan betapa tampannya Aga, yang ada nanti mereka justru membela mantan napi itu dibandingkan bersimpati padanya. Dan satu lagi, bisa jadi mereka menjadi korban selanjutnya. Siapa yang tahu isi pikiran orang lain? Vio hanya berusaha menjauhkan bahaya dari ketiga sahabatnya. "Paling enggak, lo kasih lihat fotonya kek," protes Bunga. "Buat apa? Kurang kerjaan banget gue motoin dia, entar dia kegeran lagi." Vio tampak judes saat mengatakannya. Ia juga bergidik saat membayangkan jika ia benar-benar mengambil foto Aga diam-diam lalu dipergoki pria itu. "Kalau gue tahu dia ganteng, gue bakal sering-sering main ke sini buat beli bakmi lo," sahut Bunga jujur. Dietnya berantakan tidak apa-apa asal bisa melihat Aga setiap hari. Pasalnya Bunga ini sebenarnya masih dalam program diet untuk menurunkan berat badannya yang mulai membesar akhir-akhir ini. "Tapi ya guys, gue masih nggak ngangka kalau dia seganteng itu," ujar Devi tak habis pikir. Gadis itu masih terbayang-bayang wajah Aga yang terlalu tampan untuk seorang mantan narapidana. "Kalau tahu dia seganteng itu, gue rela gantiin lo buat jadi istrinya," timpal Bunga. "Jangankan Elo, gue juga mau," sambung Naya dengan semangat. "Gila, kalian bertiga udah nggak waras apa?" Vio melotot mendengar perkataan ketiga sahabatnya itu. "Kalau kalian dibunuh gimana?" tanya Vio khawatir. "Nggak mungkin Aga begitu, mungkin dulu dia khilaf," sahut Devi. "Mungkin dulu dia terpaksa," timpal Naya dengan santainya. "Atau, dia nggak sengaja," ujar Bunga ikut membela Aga. "Fix, udah gila sih kalian bertiga," ujar Vio meninggalkan ketiga sahabatnya yang mulai tidak waras karena membela Aga dan rela menjadi istrinya. Alih-alih menyingkir karena takut menjadi korban selanjutnya. "Gue emang gila, tergila-gila sama Aga lebih tepatnya," ujar Devi sambil senyum-senyum sendiri. "Tapi sayang suami orang," sambungnya dengan suara lirih. "Vi, kalau lo nggak mau sama Aga, kasih ke gue aja, gue rela kok nampung suami lo," teriak Bunga. "Udah gila kalian semua," balas Vio seraya berjalan menaiki tangga. Benar saja, begitu sudah melihat wajah Aga, tampaknya tidak ada lagi orang yang bersimpati pada Vio. Bahkan ketiga sahabatnya juga mulai membela Aga dengan terang-terangan. "Aga," panggil Devi sambil tersenyum genit. "Ya," sahut pria itu sambil memasukkan mie ke dalam panci berisi air mendidih.
Jadi suami gue aja ya? Aga tersenyum. Maaf, ayolah, nanti lo tinggal di rumah gue. Devi berusaha merayu Aga. Jadi suami gue aja ga? Rumah gue lebih luas. Nanti lo nggak perlu repot-repot jualan bakmi lagi. Nanti lo ikut bokap gue ke kantor, rayu Bunga saat melihat Aga sibuk meracik bumbu bakmi ke dalam mangkok yang jumlahnya banyak dengan begitu cekatan. Melihat tampang Aga yang rupawan dengan badan tegap, Bunga pikir akan lebih cocok jika pria itu bekerja di kantor dengan memakai setelan jas rapi dan menggunakan mobil mewah. Jadi tukang bakmi yang kepanasan karena bekerja di dekat kompor saja keren, apalagi bekerja di kantor, pasti jauh lebih keren lagi, pikirnya. Mending jadi suami gue aja. Bokapnya Bunga galak, entar lo menderita hidup sama dia, ujar Naya. Pasalnya memang benar kalau ayah Bunga terkenal sangat galak dan tegas. Bos di perusahaan itu terkenal sering membuat para karyawannya sendiri kabur karena tidak kuat dengan bentakan demi bentakan dan kalimat super pedas yang keluar dari mulut ayah Bunga. Naya takut, mental agak terganggu kalau menjadi suami Bunga karena memiliki mertua yang super galak dan menyebalkan. Bunga terdiam, tak sanggup membela diri, karena apa yang diucapkan Naya benar adanya. Makanya selama ini ia selalu menyembunyikan pacar-pacarnya dari sang ayah. Takutnya pacar Bunga langsung menciut nyalinya begitu dibentak ayahnya. Posisi kedai yang ramai membuat Aga tidak memedulikan keberadaan ketiga gadis itu. Bahkan apa yang diucapkan ketiganya tidak ia anggap serius. Ketiganya berdiri mengelilingi Aga. Fanny yang melihat hal itu hanya melirik sinis. Di otak Fanny hanya satu, ketiga gadis itu sangat ganjen alias kecentilan. Tapi entah kenapa ada sedikit rasa lega saat ketiga gadis itu tidak lagi mendekati Fatah. Sampai-sampai gadis itu mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah ia menyukai Fatah? Nggak mungkin gue suka sama Fatah, batin Fanny bergidik ngeri. Gadis itu menghampiri Aga hendak mengantarkan pesanan pelanggan. Ayolah ga, mending jadi suami gue aja daripada jadi suaminya Vi. Brak, Aga menggebrak botol kecap asin ke meja dengan kencang agar Devi tidak melanjutkan ucapannya. Sontak ketiga gadis itu dan Fanny dibuat terkejut dengan tindakan Aga yang tiba-tiba itu. Aga menoleh ke arah sahabat Vio. Ayo ke depan sebentar, pinta Aga sambil tersenyum manis untuk menutupi kepanikannya akibat mulut Devi yang hampir keceplosan mengenai pernikahannya dengan Vio. Aga yang tak ingin orang-orang tahu kalau dia dan Vio sudah menikah akhirnya membawa ketiganya keluar dari kedai. Aku sudah menikah, ujar Aga sambil menatap ketiganya dengan tatapan serius. Ia tahu, Vio udah cerita semuanya, sahut Naya. Vio bilang, dia nggak mau orang-orang di sini tahu kalau aku sama dia udah nikah, jadi tolong bantu rahasiain ya. Suara Aga begitu lembut. Lo nggak marah? Vio ngerahasiain pernikahan kalian. Bunga terlihat sangat penasaran. Enggak, buat apa marah? Permintaan segampang itu aja masa aku nggak bisa ngabulin. Aku pengen jadi suami yang baik buat Vio. Karena aku sangat mencintai dia, ujar pria itu dengan sungguh-sungguh. Bunga tak habis pikir. Bagaimana mungkin ada suami yang mau menuruti keinginan istrinya untuk menyembunyikan pernikahan mereka dari orang-orang? Makasih buat tawaran kalian tadi, tapi aku lebih suka jadi suami Vio meskipun setiap hari harus bikin bakmi, bukan pergi ke kantor seperti orang-orang. Aku juga udah nyaman tinggal di rumah yang gak terlalu besar ini. Jadi aku minta maaf karena nggak bisa jadi suami salah satu dari kalian, ujar Aga menanggapi perkataan gadis-gadis itu. Hati ketiganya pun meleleh mendengar perkataan Aga yang terdengar sangat tulus, terlihat dari tatapan matanya.
Maaf ya, gue nggak bermaksud buat. Devi menggaruk kepalanya karena tak enak hati, nyatanya agak tidak seperti yang mereka bayangkan selama ini. Bahkan pria itu tampak sopan dan tidak berbahaya sama sekali. Udah lupain aja, ujar agak santai. Sekali lagi sorry ya, ujar Bunga malu sendiri. Aku masuk dulu ya, masih banyak pelanggan yang harus dibuatin bakmi. Begitu Aga masuk ke dalam kedai, ketiganya sepakat untuk membuat Vio dan Aga tetap menjadi suami istri. Karena menurut mereka, Aga adalah sosok yang cocok untuk Vio. Buktinya Aga bisa menghandle semua pekerjaan ayah Vio. Bayangkan saja, apa yang akan terjadi bila Aga tidak ada di sini di saat ayah Vio berada di rumah sakit. Mungkin Vio akan menutup kedai sampai ayahnya pulih. Pasalnya biaya rumah sakit tidaklah murah. Ditambah lagi tidak ada pemasukan uang setiap harinya. Entahlah, mungkin perekonomian keluarga Vio akan hancur. Belum lagi kalau ayah Vio sudah tidak bisa lagi bekerja. Mereka sangat tahu bahwa Vio tidak bisa memasak, apalagi membuat bakmi. Tentu saja kedai bakmi ini akan gulung tikar. Bersambung.